Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai siklus menstruasi dan bagaimana fungsi seksual pada pria dan wanita. Nah, kalau kita bicara mengenai siklus menstruasi, maka kita akan memahami bagaimana sebenarnya pengaruh hormonal terhadap siklus ovarium dan siklus endometrium. Ini yang nanti akan kita bahas banyak di kuliah ini. Bagaimana siklus hormonal pada wanita? Diawali oleh yang kita sebut namanya suatu menarche, yang menandai nanti mulainya suatu masa pubertas pada wanita. Kemudian diikuti oleh suatu siklus endometrial yang berlangsung rata-rata 28 hari. Bisa bervariasi bagi masing-masing orang antara 20 sampai 45 hari. Dan kemudian diakhiri oleh suatu fase yang kita sebut namanya menopause. Saya akan jelaskan satu persatu terkait hal ini. Apa itu menarche? Menarche itu adalah mulai pertama terjadinya menstruasi. Dan ini nanti yang menandai fase pubertas pada wanita. Pubertas itu merupakan suatu masa di mana mulainya kehidupan seksual dari dewasa yang diakibatkan oleh adanya peningkatan dari hormon gonadotropin yang dimulai pada usia 8 tahun, kemudian makin lama akan makin meningkat dan memuncak pada saat mulai terjadinya proses menstruasi pada usia 13 tahun. Bisa sampai 11 sampai 16 tahun. Pada fase pubertas ini merupakan suatu siklus yang anovulatoris, artinya pada masa ini seorang wanita tidak bisa mengeluarkan ovumnya walaupun terjadi suatu menstruasi. Kemudian ada lagi istilah menjelang menopause, kita sebut sebagai suatu klimakterium, di mana di sini suatu fase di mana siklus seksualnya menjadi irreguler. Dan pada siklus ini, maka ovulasi sering gagal terjadi. Dan banyak siklus-siklus yang anovulatoris. Diakibatkan oleh penurunan gradual dari hormon seks wanita, umumnya terjadi pada usia lebih kurang 40 tahun. Dan kita sampai pada akhir fase hormonal wanita, yaitu fase menopause, di mana siklus seksualnya sudah berhenti, hormon seks wanita menurun hingga hampir hilang. Yang keadaan ini diakibatkan oleh tidak berfungsinya lagi ovarium, sehingga hormon seksnya akan tidak diproduksi. Pada gambar ini sebenarnya menjelaskan bagaimana sih gambaran hormonal pada wanita. Sampai usia 10-12 tahun itu sebenarnya fase di mana estrogennya masih belum ada, sangat sedikit sekali disekresikan. Ketika terjadi peningkatan gradual dari gonadotropin menjelang fase pubertas, maka terjadi pula peningkatan dari hormon estrogen. Pada awal-awal fase pubertas ini, ya, kita bisa lihat hormonnya meningkat, ya, walaupun tidak pada puncak mungkin usia reproduksi. Ketika hormonnya meningkat pada fase pubertas ini, karena belum begitu tinggi, maka ini merupakan suatu fase yang sifatnya anovulatoris. Dan yang perlu diingat, bagaimana siklus peningkatan dan penurunan estrogen di sini, ini adalah menggambarkan bagaimana siklus bulanan pada wanita. Ya, dia begini terus tiap bulan, kemudian meningkat tinggi sampai batas akhir tingginya di usia reproduksi sekitar 16 sampai 40-an, 30-an tahun. Ya. Inilah puncak di mana kadar estrogennya paling tinggi. Kemudian mendekati 40, kadar estrogen mulai turun lagi. Ketika kadar estrogen mulai turun, ini yang kita sebut tadi fase klimakterium, di mana sebagian dari fase siklus menstruasi itu merupakan siklus yang anovulatorius. Tidak terjadi ovulasi di sana. Sampai akhirnya ketika si hormon estrogennya tidak bisa diproduksi lagi oleh ovarium, maka inilah puncak dari fase menopause. Estrogen tidak ada lagi, kembali ke nilai yang sangat rendah.
kita bisa lihat selama siklus tadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada uterus dan ovarium. Yang satu kita sebut siklus uterin, itu atau nama lainnya siklus menstruasi. Yang satu adalah siklus ovarian. Dan apa yang terjadi pada ovarium? Bagaimana perubahan folikel-folikel yang terjadi pada ovarium? Siklus uterin ini atau siklus menstruasi ini terjadi akibat adanya fluktuasi pada kadar estrogen dan progesteron selama siklus ovarian, yang nanti akan mengakibatkan perdarahan menstruasi sekali dalam siklus menstruasi. Kalau kita lihat apa fungsi estrogen dan progesteron, terutama untuk uteri di sini ya. Estrogen mampu menstimulasi pertumbuhan miometrium dan endometrium dan menginduksi sintesis reseptor progesteron. Nah, kemudian progesteron gunanya untuk apa? Berguna untuk kalau dia sudah ada efek dari estrogen yang tadi di atas ini, kemudian akan mengubah lingkungan endometrium tadi menjadi lingkungan yang baik untuk proses implantasi ovum yang sudah berubah menjadi zigot ya, sudah mengalami proses fertilisasi. Perubahannya berupa adanya perubahan jaringan ikat endometrium yang jadi lebih longgar dan edematos, banyak pembuluh darah di sana. Kemudian progesteron juga mampu menstimulasi kelenjar endometrium untuk proses sekresi dan penyimpanan glikogen serta perangsangan pertumbuhan pembuluh darah endometrium. Dan progesteron juga mampu menurunkan kontraktilitas uteris sehingga cocok sekali untuk proses implantasi. Nah, fluktuasi kadar hormon inilah yang mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi. Satu gambar ini sebenarnya bisa menjelaskan semua hal yang terjadi pada siklus menstruasi ataupun siklus ovarium. Kita lihat di bagian bawah. Bagian bawah ini adalah gambar dari endometrium. Apa yang terjadi. Kemudian kita lihat di sini, siklus uterin di sini, siklus ovarium di bagian paling bawah lagi. Kemudian konsentrasi estrogen dan progesteron di sini. Konsentrasi FSH dan LH di paling atas, di tengah-tengahnya bagaimana gambaran perubahan folikel dan luteum pada ovarium. Kalau kita bicara siklus menstruasi, kita lihat apa yang terjadi pada endometrium di sini. Pada awal fase menstruasi, maka terjadi peluruhan dari endometrium akibat hilangnya support dari hormonal. Kalau kita lihat di bagian atas, estrogen dan progesteron yang sangat rendah pada fase siklus uterin ini, siklus menstruasi ini, pada fase menstruasinya, itulah yang mengakibatkan luruhnya endometrium. Yang kalau kita lihat di bagian atasnya lagi, ini merupakan fase awal dari fase folikular. Paling atas lagi kita lihat setara dengan bagaimana kadar gonadotropin, FSH dan LH yang masih cukup belum begitu tinggi ya, masih rendah. Nah, ketika terjadi peluruhan biasanya berlangsung 5 sampai 7 hari tergantung dari masing-masing orang ya. Akan ada aliran menstruasi, kemudian akhir menstruasi terjadi penipisan dinding endometrium mungkin mencapai 1 sampai 3 mm. Kemudian karena adanya folikel yang berkembang akibat rangsangan dari FSH dan LH, maka terjadi perkembangan folikel. Folikel akan mampu mensekresi estrogen, maka ketika estrogennya di sini sudah mulai tinggi, estrogen akan mengakibatkan penebalan dari endometrium. Inilah yang kita sebut dengan fase proliferatif pada siklus uterin. Yang nanti akan sampai bersamaan dengan akhir fase folikular atau pada fase ovulasi pada siklus ovarium. Nah, pada akhir fase folikular kita bisa lihat kadar estrogen yang sangat tinggi ini, dia akan memicu terjadinya peningkatan kadar LH yang sangat tinggi. Ingat, estrogen yang tinggi dengan progesteron yang masih rendah. Jadi kalau estrogen dan progesteron tinggi, dia nggak bisa memicu terjadinya LH. Estrogen yang sangat tinggi di sini
dengan progesteron yang rendah akan mengakibatkan yang kita sebut namanya surge LH, peningkatan LH yang sangat tinggi, yang akan mengakibatkan proses ovulasi pada folikel. Keluarlah ovum. Maka karena ovum sudah keluar, estrogen terjadi umpan balik negatif karena estrogen yang tinggi dan LH yang tinggi akan mengakibatkan penurunan kadar LH lagi, penurunan kadar estrogen. Akibatnya estrogennya mulai turun, tetapi dikarenakan adanya perkembangan dari korpus luteum, jadi dari folikel tadi berubah menjadi korpus luteum, maka korpus luteum akan mensekresikan yang terutama adalah progesteron, walaupun estrogen juga. Di progesteron diproduksi, estrogen juga. Di sini kita lihat sifat dari progesteron tadi akan meningkatkan jumlah pembuluh darah, meningkatkan kelenjar yang mensekresikan di endometrium. Walaupun juga estrogen dia juga ada peranan di sini. Sehingga makin mendekati fase, inilah kita sebut fase sekretoris pada siklus uterin. Karena dipengaruhi oleh utamanya adalah kadar progesteron. Dia akan mengeluarkan glikogen banyak di sini untuk proses pertumbuhan janin dan sebagainya, dan penebalan lebih lanjut dari endometrium. Ketika ini hormon ini tinggi, maka akan ada umpan balik negatif bagi LH dan FSH untuk nilainya turun. Nah, ketika tidak terjadi proses pembuahan ovum, maka si korpus luteum tadi tidak bisa bertahan, akan terjadi proses degenerasi. Karena proses degenerasi korpus luteum, maka hormon progesteronnya akan menurun, estrogen pun juga akan menurun. Ketika terjadi penurunan kadar kedua hormon ini, maka kita kembali lagi ke siklus awal dari siklus menstruasi. Ini fase menstruasi berikutnya. Dan fase folikular berikutnya. Begitu seterusnya per bulan, tiap bulan apa yang terjadi pada uterus dan ovarium. Ini 3 fase tadi yang sudah saya jelaskan di gambar ya. Kita lihat satu persatu. Pada fase menstruasi itu terjadi pengeluaran darah dan debris endometrium, di mana hari pertama itu bertepatan dengan akhir dari fase luteal pada ovarium dan mulainya fase folikular dari ovarium, yang diakibatkan oleh penurunan kadar progesteron dan estrogen yang mendadak akibat degenerasi dari korpus luteum pada keadaan tidak terjadinya implantasi ovum. Sehingga lapisan endometrium yang tadi kehilangan support hormon, kemudian terjadi pelepasan prostaglandin uterin, yang prostaglandin ini akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh endometrial, sehingga terjadi gangguan aliran darah ke endometrium. Kemudian proses ini akan diikuti oleh perdarahan akibat adanya disintegrasi dari pembuluh darah. Prostaglandin tadi juga akan menstimulasi kontraksi ritmis dari miometrium yang berguna untuk membantu proses pengeluaran darah dan debris dari kavum uteri. Akan tetapi pada keadaan peningkatan kadar prostaglandin yang sangat tinggi, maka akan terjadi kontraksi uterin yang berlebihan, yang pada beberapa orang akan mengakibatkan nyeri pada saat fase menstruasi, kita sebut dysmenorrhea. Kayak kita bisa berikan anti prostaglandin pada orang-orang yang kontraksi uterinnya berlebihan. Nah, hebatnya pada darah aliran menstruasi itu, dia tidak membentuk bekuan darah karena sebenarnya darahnya sudah membeku, tapi sudah dihancurkan lagi oleh fibrinolisin. Jadi fibrinnya sudah habis karena sudah terjadi proses pembekuan sebelumnya. Tapi bekuan yang ada itu sudah dihancurkan. Kemudian kita juga menemukan adanya leukosit pada menstrual flow itu yang membantu pertahanan endometrium untuk melawan infeksi. Fase ini berlangsung lebih kurang 5-7 hari setelah terjadinya degenerasi dari korpus luteum. Pada fase ini, karena hormon gonadnya rendah, maka proses inhibisi ke hipotalamus dan hipofisis menurun, terjadi peningkatan FSH dan LH,
sehingga terjadi fase folikular yang baru. Dan selama 5 sampai 7 hari itu, folikel antral yang berkembang, folikel baru, folikel the graft antral, nanti dia akan mensekresikan estrogen yang cukup untuk proses perbaikan dan pertumbuhan endometrium. Maka kita mulailah fase proliferatif. Fase proliferatif pada siklus menstruasi bersamaan dengan ujung akhir pada fase folikular di ovarium. Pada fase proliferatif ini, akibat adanya estrogen dari folikel antral, akan terjadi proliferasi pada endometrium. Di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa pada akhir fase menstruasi, lapisan endometrium itu sangat tipis. Sehingga adanya estrogen akan menstimulasi proliferasi sel epitel, kelenjar, pembuluh darah yang akan meningkatkan ketebalan menjadi 3-5 mm. Dan fase ini akan berlangsung dari akhir menstruasi sampai ke ovulasi. Di mana seperti sudah saya sebutkan juga bahwa kadar estrogen yang puncak pada fase ovulasi inilah akan memicu terjadinya surge LH dan terjadi ovulasi dari folikel. Kemudian setelah fase ovulasi dari ovarium, fase proliferatif dari uterin tadi, itu akan terjadi yang kita sebut namanya fase sekretoris atau progestasional dari uterus. Dimulai setelah ovulasi, ketika korpus luteum mulai terbentuk, yang bersamaan dengan fase luteal pada ovarium, di mana adanya sekresi progesteron dan estrogen yang banyak oleh korpus luteum, inilah yang akan mengakibatkan perubahan endometrium menjadi lebih tebal, banyak glikogen dan banyak vaskularisasi. Fase ini disebut fase sekretori karena adanya sekresi glikogen yang secara aktif oleh kelenjar endometrium untuk proses pertumbuhan embrio, dan fase progestasional karena adanya perkembangan endometrium untuk proses penyokongan embrio setelah implantasi. Ini sebenarnya ringkasan apa yang terjadi pada siklus uterin dan siklus ovarium. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ada penjelasan sedikit yang penting yang harus dipahami di sini. Ketika kadar estrogennya saja yang meningkat sedikit, dia masih bisa menghambat sekresi dari gonadotropin releasing hormone dan FSH, hipotalamus, ya. Sehingga tidak terjadi peningkatan. Tetapi ketika kadar estrogen yang sangat tinggi tanpa adanya progesteron, ini malah menjadi umpan balik positif. Ya, ada umpan balik positif yang harus diingat terjadi ketika peningkatan kadar estrogen saja dan sangat tinggi akan menstimulasi pelepasan gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone, dan follicle stimulating hormone yang akan memicu proses ovulasi di sana. Ini sebelum ovulasi. Setelah ovulasi, di mana terjadi pembentukan korpus luteum tadi akan mengakibatkan peningkatan kadar progesteron dan estrogen. Yang kalau dia kedua-duanya tinggi, maka dia akan menghambat sekresi dari hormon GnRH, LH, dan FSH tadi. Ini proses bagaimana interaksi hormonal pada siklus uterin dan siklus ovarium. Kemudian kita bahas terkait bagaimana fungsi seksual pada pria dan wanita. Kita berbicara fungsi seksual pada pria dulu. Ada dua komponen utama, ya. Ada komponen ereksi atau proses mengerasnya penis yang memungkinkan masuknya penis nanti ke dalam vagina, dan proses ejakulasi yaitu pengeluaran semen atau sekret yang dikeluarkan oleh penis nantinya melewati uretra. Fase ini, komponen ini terjadi pada siklus respons seksual yang bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fase excitement yang nanti akan meliputi suatu proses ereksi dan meningkatnya rangsangan seksual. Kemudian ada fase platu di mana terjadi peningkatan lebih kuat dari respon fase excitement tersebut yang disertai dengan respon tubuh secara umum. Jadi akan diikuti juga oleh peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan laju nafas, dan peningkatan ketegangan otot. Kemudian setelah fase platu akan terjadi fase orgasmik, di mana meliputi proses ejakulasi
dan respon lain yang diikuti dengan adanya suatu kepuasan seksual yang memuncak, yang dirasakan sebagai suatu peraksaan fisik yang sangat menyenangkan. Dan terakhir adalah fase resolusi, di mana terjadinya kembalinya sistem genitalia dan sistem tubuh yang lain ke kondisi awal. Ini pemahaman sedikit di mana lokasi dan fungsi dari komponen sistem reproduksi pria. Sini ada testis, ya, gunanya adalah memproduksi sperma dan sekresi testosteron. Kemudian ada epididymis dan ductus deferens yang berguna untuk sebagai tempat rute pengeluaran dari sperma dari testis, tempat maturasi sperma untuk proses motilitas dan fertilitasnya. Kemudian nanti di tempat di ductus deferens ini juga mengkonsentrasikan dan menyimpan spermanya. Ada vesicula seminalis yang berguna untuk menghasilkan fruktosa untuk menambah energi dari sperma yang diejakulasikan. Kemudian juga mensekresikan prostaglandin yang akan membantu proses motilitas dari sperma. Kemudian membuat spermanya menjadi lebih kental dan menjadi prekursor untuk pembekuan dari semen, yang nanti sehingga dia bisa menetap di vagina. Kemudian ada glandula prostat yang akan mensekresikan suatu cairan alkali yang akan menetralisir sekresi vagina yang asam dan memicu proses pembekuan dari semen untuk membuat sperma itu tetap di dalam vagina ketika penis nanti dikeluarkan. Dan ada kelenjar bulbouretral yang mensekresikan mukus untuk proses lubrikasi. Nah, ini proses ereksi yang terjadi. Ya. Kita lihat nih penis, dia memiliki 3 korda jaringan erektil yang nanti ereksi ini sebenarnya akan terjadi akibat adanya penumpukan darah pada penis. Ada 3 korda, 3 kolom pembuluh darah yang memanjang sepanjang penis tadi. Yang ketika tidak ada rangsangan seksual, maka jaringan erektil tadi hanya mengandung sedikit darah karena sifat arteriolnya konstriksi. Ketika ada rangsangan seksual, maka akan terjadi refleks vasodilatasi dari arteriol yang akan mengakibatkan jaringan erektil tadi terisikan darah. Sehingga penisnya akan membesar baik ukuran panjangnya, ukuran lebar, dan menjadi lebih kaku. Selanjutnya vena yang seharusnya dari arteriol ke venula atau vena yang bertugas mengembalikan darah juga akan tertekan secara mekanis oleh penuhnya dan pengembangan dari ruang vaskular tadi. Yang makin mengakibatkan vasokongesti, jadi tidak bisa venanya balik, jadi makin tegang dia, makin kuat. Nah, yang seperti saya bilang bahwa refleks vasodilatasi tadi adalah merupakan suatu refleks ya, refleks ereksi. Refleks spinal yang dipicu oleh stimulasi mekanoreseptor yang sangat sensitif pada glans penis. Bagaimana prosesnya? Adanya stimulasi taktil pada glans penis akan memicu pusat penghasil ereksi pada medula spinalis, mengakibatkan stimulasi parasimpatis yang mengakibatkan relaksasi otot polos arteriolar oleh nitrate oxide sehingga terjadi proses vasodilatasi arteriol. Selagi lengkung refleksnya intak, ereksi ini akan mungkin terjadi. Jadi pada orang yang tidak sadar pun ketika mungkin disentuh penisnya masih bisa saja terjadi ereksi selagi lengkung refleks yang ada pada orang tersebut intak. Nah, ini kita lihat bagaimana stimulasi dari mekanoreseptor mempengaruhi parasimpatis di sana ke arteriol penis dan ke kelenjar bulbouretral. Kalau pada kelenjar bulbouretral dan kelenjar uretral tadi akan menghasilkan mukus untuk proses lubrikasi. Ke arteriol akan mengakibatkan vasodilatasi sehingga terjadi ereksi. Selain itu, selain stimulasi juga ada bisa pikiran mengenai seks. Tergantung pikiran mengenai seksnya apakah merangsang ataupun dihambat, bisa saja kedua-duanya. Jadi ketika seseorang dia tidak bisa menahan dirinya, maka dia bisa menghambat
suplai parasimpatisnya, atau malah mengakibatkan pelepasan parasimpatis ketika ada pemikiran terkait seks ini. Hal inilah nanti yang akan mengakibatkan dilatasi dari arteriol penis, ereksi, menekan vena, makin ereksi makin kuat lagi, dan begitu seterusnya. Ketika ada stimulasi mekanoreseptor tadi juga akan mengakibatkan penurunan suplai simpatis ke arteriol penis. Nah, refleks ereksi ini atau respon seksual ini juga dapat dipengaruhi oleh otak. Dan ingat, daerah yang mempengaruhi ereksi di otak itu saling berhubungan satu sama lain dan akan berfungsi sebagai satu kesatuan. Apakah dia akan memfasilitasi refleks atau menghambat menghambat terjadinya refleks, tergantung dari kemampuan otak tadi. Kalau dia ada sentuhan tapi dia mampu maka akan terjadi menginhibisi refleks, atau malah memang karena pikirannya yang pikiran seksualnya dia akan memfasilitasi refleks tersebut. Ini contoh stimulus sesuatu bukan taktil, melihat sesuatu yang menarik secara seksual dapat memicu ereksi tanpa adanya rangsangan taktil. Dan sebaliknya, ketika ada rangsangan taktil tapi ada pikiran yang tidak terangsang, maka dia akan bisa mengakibatkan tidak terjadinya ereksi. Nah, kemudian proses ejakulasi, yaitu stimulus taktil dan fisik yang sama dengan ereksi, di mana ejakulasi terjadi ketika proses eksitasi mencapai puncak. Pada fase ini diawali oleh fase emisi terlebih dahulu, di mana pada fase emisi ini ada rangsangan impuls simpatis yang akan mengakibatkan kontraksi otot polos prostat, ductus, dan vesikula seminalis. Kemudian cairan prostat yang tadi nanti bisa dengan sperma dan cairan vesikula seminalis akan dihantarkan ke uretra. Semuanya disebut sebagai semen. Sphinkter pada leher kandung kemih ini akan ditutup kuat sehingga akan mencegah masuknya semen ke dalam vesika dan urin juga keluar bersamaan dengan ejakulat. Ini proses yang terjadi. Bagaimana ejakulasi bisa terjadi? Pengisian uretra dengan semen tadi akan mengaktifasi impuls saraf yang akan mengaktifasi otot skelet pada basis penis, mengakibatkan terjadi kontraksi ritmis pada otot yang meningkatkan tekanan di penis dan mampu melemparkan semen keluar dari uretra. Pada fase orgasme, maka akan terjadi kontraksi ritmis yang diikuti dengan getaran ritmis involunter dari otot pelvis dan intensitas puncak dari respon tubuh yang menyeluruh. Keadaan ini disertai dengan nafas cepat, yang denyut jantung dapat mencapai 180 kali per menit, dan kontraksi otot yang secara menyeluruh dan emosi yang memuncak, yang menghasilkan rasa senang dan sangat puas. Kemudian terakhir diikuti oleh fase resolusi, di mana terjadi peningkatan impuls simpatis mengakibatkan vasokonstriktor yang memperlambat aliran darah ke penis, sehingga terjadi relaksasi pada seluruh tubuh yang disertai dengan rasa letih. Pada fase ini, sistem respirasi dan kardiovaskular akan kembali ke normal dan terdapat periode refraktori temporer sebelum stimulasi berikutnya dapat memicu ereksi berikutnya. Ini perbedaan nanti pada wanita dengan laki-laki. Nah, pada wanita, konsepnya sama dengan pria, meliputi 4 fase yang sama, excitement, platu, orgasmik, dan resolusi. Pada fase excitement, rangsangan yang sama dengan stimulasi taktil pada glans klitoris dan sekitar area perineal akan mengakibatkan vasodilatasi arteriol sekitar vagina yang akan mengakibatkan pembengkakan pada labia dan ereksi klitoris, yang nanti akan menekan uretra, menyokong dinding vagina dan menekan penis dan dapat meningkatkan sinyal rasa senang. Vasokongesti yang berat ini akan mengakibatkan cairan keluar ke lumen vagina yang menandakan adanya rangsangan seksual dan berperan sebagai lubrikan untuk proses hubungan seksual.
Kemudian pada fase pelatu, dia sama dengan laki-laki, di mana fase kongesti lebih lanjut akan menekan penis lebih kuat dan meningkatkan sensasi lebih lanjut. Kemudian diikuti oleh fase orgasme, di mana terjadi kontraksi otot pelvis, terutama pada bagian bawah saluran vagina. Yang hal ini berbeda dengan laki-laki, di mana tidak ada ejakulasi antara laki-laki dengan wanita. Dan wanita itu tidak memiliki waktu refraktor, jadi bisa mendapatkan orgasme multiple. Dan pada fase resolusi juga terjadi penurunan vasokongesti dan manifestasi sistemik tadi, dan relaksasi fisik yang menyeluruh. Mungkin sekian kuliah kita terkait siklus menstruasi dan sifat aktivitas seksual pada pria dan wanita. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.